Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Sendiri dengan NIM 040212824295 dari kelas B reguler 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ sistem rekreasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ginjal. Ginjal ini merupakan suatu organ yang berfungsi menyaring darah, menghasilkan urin, dan juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, organ ginjal ini sangat berfungsi dalam sistem ekskresi, yaitu untuk menghasilkan urin. Dalam ginjal ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada renal cortex, kemudian ada renal medula, kemudian ada renal pelvis, dan juga ada ureter. Nah, di renal cortex ini berfungsi untuk menjaga jaringan yang ada di dalam ginjal. Kemudian ada renal medula yang terdiri dari lingkungan Henle dan piramida renal dan juga saluran medula yang menyatu di dalam nefron. Kemudian ada renal pelvis yang berfungsi untuk penampungan urin sementara. Kemudian ada ureter yang ini merupakan jalur untuk urin menuju uretra. Kemudian di sini merupakan nefron. Nefron ini terdiri dari berbagai macam bagian. Yang pertama ada glomerulus, ini merupakan tempat menyaring darah seperti garam, asam amino, glukosa, dan urea ini untuk menghasilkan urin primer. Kemudian di sini terdapat tubulus contortus proximal yang merupakan tempat reabsorpsi urin dan urin primer yang menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino untuk membentukkan urin sekunder. Di sini juga terdapat tubulus contortus collectivus yang membawa urin menuju pelvis dan disimpan di kantong kemih. Nah, di sini juga terdapat tubulus contortus distal. Kemudian di sini terdapat lingkungan Henle. Lingkungan Henle ini merupakan penghubung antara tubulus contortus distal dan juga tubulus contortus proximal. Selanjutnya organ kedua yaitu paru-paru. Paru-paru ini terdapat paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ini memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri ini memiliki 2 lobus. Di paru-paru ini terdapat bronchus, bronchiolus, dan juga alveolus. Bronchus ini merupakan cabang dari trachea, kemudian bronchus ini bercabang lagi bentuk bronchiolus, kemudian bronchiolus ini akan membentuk cabang lagi dan terdapat kantong udara yang membentuk alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas yaitu karbon dioksida dan juga oksigen. Paru-paru merupakan salah satu organ sistem ekskresi yang berfungsi dalam mengeluarkan zat sisa dalam metabolisme tubuh yaitu berupa karbon dioksida. Organ selanjutnya yaitu hati. Hati ini memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu mengubah amonia atau zat sisa metabolisme protein ini menjadi urea yang kurang beracun dan kemudian dikeluarkan oleh ginjal. Nah, jadi di hati ini terdapat dua bagian yaitu cuping kiri dan juga cuping kanan. Nah, di hati ini juga terdapat pembuluh hepatik yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke hati. Nah, hati ini menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini berguna untuk proses pemecahan asam lemak dan juga terdapat saluran empedu. Selanjutnya, organ sistem ekskresi selanjutnya yaitu kulit. Kulit ini merupakan tempat keluarnya keringat yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan garam, urea, dan juga air. Nah, merupakan organ ekskresi. Selanjutnya yaitu pada hati ini terdapat berbagai lapisan. Pada kulit ini memiliki berbagai lapisan. Yang pertama ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, di kulit ini memiliki berbagai macam bagian. Yang pertama itu terdapat rambut, pori-pori, kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar minyak, ada folikel, dan juga saraf, dan juga pembuluh darah. Nah, folikel dan batang rambut ini berfungsi untuk memproduksi sel rambut yang akan tumbuh. Kemudian ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini berfungsi untuk melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kemudian ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat melalui pori-pori. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkat limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain dari mengeluarkan keringat, kulit ini juga berfungsi sebagai tempat untuk keluarnya karbon dioksida atau sisa metabolisme dari tubuh. Kemudian ada ujung saraf. Ujung saraf ini berfungsi untuk mengirimkan sensasi berupa sentuhan rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Organ ekskresi selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk membuang sisa-sisa pencernaan dalam bentuk feses. Baik, usus besar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ascending colon. Ascending colon ini merupakan tempat mencerna atau menyerap nutrisi yang belum diserap di usus kecil dan memadatkan cairan sisa makanan ini menjadi lebih padat. Kemudian ada transverse colon. Kemudian transverse colon ini berisi bakteri yang mengolah sisa makanan atau fermentasi, menyerap air dan juga nutrisi yang masih tersisa, lalu merubah cairan itu menjadi cairan dan juga makanan ini menjadi tinja atau feses. Kemudian ada descending colon. Descending colon ini tempat menampung feses sementara. Kemudian ada sigmoid colon. Sigmoid colon ini berkontraksi. Di sigmoid colon ini berkontraksi kemudian akan menekan feses ini menuju rektum. Rektum ini adalah tempat keluarnya feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Baik, sekian itu penjelasan dari saya mengenai organ-organ sistem ekskresi dan juga fungsinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.